Bagas menggenggam erat gelas plastik berisi es teh yang sudah mencair, tangan kasarnya bergetar, mencengkeram kuat hingga plastik itu nyaris sobek. Matanya menatap kosong ke jalanan desa yang becek, selepas hujan deras mengguyur siang itu. Di sudut warung sederhana tempat ia duduk, obrolan tetangga bercampur dengan suara motor berknalpot bising, mengisi udara lembab. Hari itu, hidup Bagas berubah selamanya. Aku serius, Nat. Aku bakal buktikan ke bapakmu. Aku bakal jadi orang kaya, aku sumpah. Nadia, gadis berwajah manis dengan kerudung biru muda, hanya menunduk. Mata beningnya memerah, pipinya basah oleh air mata. Ia tidak berani mengangkat wajah, tidak sanggup membalas tatapan kekasihnya. Bukan aku, Gas. Suaranya serak. Bapak dia bilang kamu terlalu miskin buat aku. Kata-kata itu menyayat Bagas lebih dalam daripada sembilu. Ia tahu hidupnya pas-pasan, kerja serabutan sebagai tukang bangunan, kadang narik ojek online kalau sepi proyek. Tapi selama ini ia yakin cinta mereka cukup kuat. Ternyata tidak. Ternyata, dunia selalu memuja orang yang bergelimang uang. Tangan Bagas menggemetar. Ia merasa ingin membalikan meja warung, ingin berteriak ke langit, ingin menghancurkan sesuatu. Apa saja. Asal bukan dirinya sendiri. Aku ngerti, Nat. Aku ngerti, katanya dengan suara parau, menahan amarah yang bergolak di dadanya. Tapi aku janji. Aku akan cari cara. Cara apa, Gas? Nadia menatapnya takut. Jangan macam-macam. Bagas tersenyum getir. Apapun. Asal kita bisa nikah. Asal aku bisa berdiri di depan bapakmu, dan dia tunduk karena aku. Nadia memejamkan mata. Ia merasa firasat buruk menggelayuti percakapan ini. Malam itu, Bagas tak bisa tidur. Di kamar sempitnya yang hanya diterangi lampu neon temaram, ia mengutak-atik ponselnya, mencari-cari cara cepat kaya. Trading? Sudah pernah? Rugi. Jualan online? Modal dari mana? Investasi bodong? Semuanya butuh uang awal. Sedangkan dia? Rekeningnya kosong, dompetnya tipis, motornya hampir habis pajak. Tiba-tiba, obrolan lama dengan temannya, Heru, terngiang di telinganya. Kalau mau cepat kaya, Gas, jangan main-main. Ada jalan. Tapi jalan gelap. Pesugihan, bro. Tapi bukan sembarang pesugihan. Ini makam keramat. Yang jaga katanya bukan jin biasa. Bagas dulu hanya tertawa mendengarnya. Sekarang dia tergoda. Malam itu, jam menunjuk pukul 1.37 dini hari. Bagas duduk sendiri di depan rumah, hanya ditemani sebatang rokok kretek yang sudah hampir habis dan hawa dingin yang menusuk tulang. Bulan mengambang di langit, pucat dan sendu, seolah ikut meratapi nasibnya. Pikirannya buntu. Tapi hatinya membara. Aku harus kaya. Harus. Bagas mengambil ponsel, membuka kontak lama. Ada satu nama di sana, Heru. Teman masa kecilnya yang kini entah di mana. Tanpa berpikir panjang, ia mengetik. Ru, mau tanya soal makam keramat itu. Serius? Pesan terkirim. Tidak ada balasan. Bagas menghembuskan asap rokok ke udara. Ia hampir melempar ponselnya ke tanah saat tiba-tiba layarnya menyala. Balasan Heru. Kamu yakin? Ini jalan seumur hidup, Gas. Aku yakin. Ketemu di lapangan bola tua, jam 3 subuh. Sendirian. Tanpa ragu, Bagas segera bersiap. Hanya mengenakan jaket lusuh,
celana jeans, dan sepatu butut. Ia mengunci pintu rumah kontrakannya dan melajukan motor bututnya ke kegelapan malam. Lapangan bola itu sudah lama terbengkalai. Rumputnya liar, gawangnya reot, dan di sudut-sudutnya tumbuh ilalang setinggi dada. Angin berdesir lembut, membawa bau anyir tanah basah dan aroma bunga Kamboja. Di sana, Heru sudah menunggu. Tubuhnya kurus, matanya cekung, wajahnya seperti orang yang terlalu sering bergadang. Tapi tatapan Heru penuh kesungguhan. "Kamu beneran siap, Gas?" tanyanya tanpa basa-basi. Bagas mengangguk. "Saya siap." Heru menghela napas panjang, lalu mengeluarkan sesuatu dari kantong jaketnya, sebuah kain hitam lusuh, berbau apek. "Dengar baik-baik," katanya, menyerahkan kain itu. "Ini buat nutup matamu nanti. Karena tempat yang kita tuju bukan tempat orang biasa." Bagas menatap kain itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang berteriak untuk mundur. Tapi egonya, amarahnya, rasa malu karena dia Jack miskin, semua itu lebih keras daripada ketakutannya. "Aku siap," ulang Bagas. Heru tersenyum samar. "Oke. Pegangan sama aku. Kita jalan." Tanpa banyak bicara lagi, Heru membawa Bagas menyusuri jalur setapak di balik lapangan. Melewati semak belukar, menerobos jalan kecil yang bahkan tidak tampak di siang hari. Bagas sempat terantuk batu, tergores ranting, tapi ia terus maju. Hingga akhirnya, mereka sampai di sebuah pagar bambu tua, setengah runtuh, yang menandai batas tanah keramat. Di balik pagar itu, berdiri sebuah makam tua. Batu nisannya pecah-pecah, tertutup lumut hijau tebal. Pohon beringin raksasa menaungi area itu, akarnya menjalar seperti cakar monster. Bagas menelan ludah. Udara di sekeliling makam terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin, seperti menekan dadanya. Heru berbisik, "Dari sini kamu jalan sendiri. Ingat, jangan pernah buka penutup matamu sampai semua selesai. Dan apapun yang kamu dengar jangan jawab." "Jangan." Bagas menatap sahabatnya itu sekali lagi. Ada sesuatu dalam tatapan Heru, rasa bersalah, ketakutan, tapi semua itu sudah tidak penting. Bagas mengikat kain hitam di matanya. Dunia menjadi gelap gulita. Langkah demi langkah, ia maju ke dalam area makam. Langkah Bagas berat, kakinya gemetar, tapi ia terus berjalan. Setiap beberapa meter, terdengar suara aneh. Tertawa kecil. Isak tangis. Desisan. Dari arah yang tak bisa ia pastikan. "Jangan jawab. Jangan jawab. Jangan jawab." Ia mengulang mantra itu dalam hati. Angin berembus, membisikkan sesuatu ke telinganya. Suara seorang perempuan. "Baga Aas." Nafasnya terhenti. Ia hampir menoleh, hampir menjawab. Tapi ia menggigit lidahnya sendiri. Tiba-tiba tanah di bawahnya terasa bergetar. Aroma anyir semakin kuat, menusuk hidungnya. Lalu, dari kegelapan, terdengar suara berat, dalam, seolah keluar dari perut bumi. "Siapa yang berani datang ke hadapanku?" Bagas merasakan kakinya mau lemas, tapi ia memaksakan diri berlutut. "Apa yang kau cari, manusia?" Bagas menarik napas panjang. Dengan suara serak, ia berkata, "Aku mau kaya." Hening. Lalu suara itu tertawa. Tawa rendah, menggelegar, penuh ejekan. "Semua manusia ingin kaya. Tapi beranikah kau membayar harganya?" Bagas mengatupkan rahangnya. Ia tahu, dalam dunia ini, tidak ada yang gratis. Ia berbisik, "Apapun."
Aku bayar apapun. Suara itu kembali tertawa. Kali ini lebih keras, membuat tubuh Bagas bergetar. Kalau begitu, aku beri kau ujian. Tiba-tiba, kain di matanya terbuka dengan sendirinya. Tapi yang ia lihat bukan dunia biasa. Di hadapannya berdiri sosok, tinggi, berjubah hitam, wajahnya diselimuti kabut tebal. Di sekelilingnya, ribuan sosok kecil, seperti anak-anak, tapi dengan mata kosong dan mulut menganga, merangkak, berbisik, menangis. Sosok berjubah menunjuk ke arah Bagas. Ambil satu. Bawa ke dunia manusia. Itulah tumbal pertamamu. Bagas membeku. Kalau kau gagal, nyawamu gantinya. Bagas menatap ribuan sosok kecil yang merangkak di tanah berlumpur. Tangan-tangan mungil itu mencoba meraih kakinya, memohon-mohon dengan isak tangis mengerikan. Bau anyir darah dan kemenyan terbakar memenuhi udara. Tubuhnya gemetar. Di dalam hatinya, suara kecil berteriak. Jangan. Ini dosa. Ini gila. Tapi suara lain, suara yang lebih keras, suara yang berbicara tentang harga diri, tentang penghinaan Pak Darmawan, mengalahkan segalanya. Dengan gerakan kaku, Bagas membungkuk, meraih salah satu makhluk itu. Sosok kecil itu menjerit, tubuhnya dingin seperti mayat. Saat tangan Bagas menggenggamnya, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Sosok berjubah hitam itu tertawa, suara tawa yang menggema di seluruh makam. Bawa dia bersamamu. Rawat dia. Beri dia makan. Setiap bulan, 1 nyawa untuknya. Bagas mengangguk kaku. Ia tak sepenuhnya memahami, tak sepenuhnya peduli. Yang penting, ia akan kaya. Ia akan membuat dunia tunduk padanya. Malam itu, Bagas berjalan kembali ke arah pagar bambu. Dengan anak itu dalam pelukannya, makhluk kecil berbentuk anak bayi, namun matanya kosong tanpa cahaya. Heru sudah menunggu di pinggir lapangan, pucat pasi melihat apa yang Bagas bawa. Gas, kamu beneran mau jalan ini? Suaranya gemetar. Bagas hanya menatapnya dingin. Matanya kini berbeda, tajam, penuh tekad gelap. Beberapa hari kemudian, Bagas mulai merasakan perubahan. Awalnya, kecil. Dapat proyek bangunan besar tanpa sengaja. Pelanggan ojek online tiba-tiba ramai, orderan mengalir seperti air. Lalu lebih besar. Ia diundang bekerja di proyek milik pejabat lokal. Uang datang mengalir deras ke rekeningnya. Dalam waktu 2 bulan, Bagas berubah, dari tukang bangunan serabutan menjadi kontraktor muda yang diperhitungkan. Ia membeli motor baru, rumah kontrakan lebih besar, bahkan mulai melirik tanah di pinggir kota. Pak Darmawan yang dulu mencibirnya, kini mulai berbicara lebih sopan. Nadia kembali dalam pelukannya, penuh cinta dan kekaguman. Semuanya tampak sempurna. Tapi harga itu harus dibayar. Di rumah barunya, Bagas menyimpan anak kecil itu di sebuah kamar khusus, kamar tanpa jendela, selalu tertutup rapat. Setiap malam, ia mendengar tangis lirih dari dalam. Seminggu pertama, makhluk itu hanya diam. Minggu kedua, ia mulai menangis lebih keras. Lalu pada bulan ketiga, saat Bagas lupa memberi makan, terjadi sesuatu. Seorang tetangganya, seorang bocah kecil, ditemukan tewas tenggelam di sumur belakang rumah. Anehnya, tubuh bocah itu kering kerontang, seperti darahnya tersedot habis. Bagas gemetar. Ia tahu siapa yang melakukannya. Makhluk kecil itu. Makhluk yang sekarang menatapnya dari balik pintu kamar, matanya yang kosong kini berkilat merah. Malam itu, Bagas bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat ribuan tangan kecil meraih-raih dirinya, menariknya ke dalam tanah berlumpur.
1 nyawa tiap bulan. Kalau tidak, kau gantinya. Begitu kata suara dalam mimpinya. Bagas terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup liar. Ia mengerti satu hal. Jika ingin mempertahankan kekayaannya, ia harus terus memberi makan. Nyawa demi nyawa. 2 tahun kemudian. Bagas kini kaya raya. Ia membangun usaha properti. Ia punya mobil mewah, rumah besar, istri cantik. Ya, Nadia akhirnya resmi menjadi istrinya. Pak Darmawan kini bahkan memanggilnya Nak Bagas dengan penuh hormat. Tapi di balik semua itu, Bagas hidup dalam ketakutan. Setiap bulan, ia harus mengorbankan seseorang. Biasanya orang-orang terlantar, gelandangan, atau kadang orang-orang yang tidak akan dicari. Ia belajar cara dari Heru, yang kini sudah tidak tahu entah kemana. Heru menghilang begitu Bagas mulai naik level dalam dunia pesugihan. Makhluk kecil itu, yang dulu tampak seperti bayi, kini tumbuh. Tubuhnya membesar, wajahnya mulai berbentuk lebih menyeramkan. Gigi-gigi tajam, kulit mengelupas, mata bersinar merah. Setiap malam, ia memanggil Bagas dari balik pintu. Makan. Aku lapar. Malam itu, angin berdesir lebih dingin dari biasanya. Bagas duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela yang terbuka sedikit. Di luar, bulan sabit tampak pucat, digantung di langit gelap seperti mata yang mengintip. Di lantai atas, Nadia tidur dengan gelisah, tangan mungilnya melindungi perut yang membuncit. Bagas tahu, waktu hampir habis. Pilihan harus dibuat malam ini. Mbah Kartawi telah memperingatkannya. Kalau kau tidak menyerahkan salah satunya, mereka akan datang mengambil semuanya, dengan cara yang paling menyakitkan. Tapi bagaimana mungkin? Bagas menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu membangun impian, kini berlumuran dosa. Mata makhluk itu, anak pesugihannya, terbayang dalam pikirannya. Mata merah berkilat, mulut penuh liur, suara napas berat seperti hembusan angin dari liang kubur. Makan. Aku lapar. Bisikan itu terus mengganggu telinganya, siang dan malam. Bagas menundukkan kepala, menahan air mata. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Suatu malam, saat Bagas sedang sibuk mencari korban baru, sebuah masalah besar muncul. Nadia hamil. Awalnya Bagas bahagia. Tapi segera ketakutan menguasainya. Apakah anak mereka akan menjadi incaran makhluk itu? Pertanyaan itu terjawab pada malam ke-5 bulan kehamilan Nadia. Saat Bagas pulang larut malam, ia menemukan pintu kamar makhluk itu terbuka. Jejak darah kecil mengarah ke kamar tidur. Dan di dalam kamar, Nadia tergeletak di lantai, menangis kesakitan, tangannya berlumuran darah. Mereka mau anakku. Isaknya. Bagas menggigil. Makhluk itu sudah mengincar darah keturunannya sendiri. Bagas tahu, ia harus memilih. Menjaga kekayaannya, atau menyelamatkan keluarga kecilnya. Tapi pilihannya terbatas. Karena ia tahu, jika ia mencoba melawan makhluk itu, seluruh hidupnya akan dihancurkan. Dalam keputusasaan, Bagas mencari jalan lain. Ia pergi ke seorang dukun tua, ahli pengusir pesugihan. Dukun itu, seorang lelaki renta bernama Mbah Kartawi, berkata, "Kamu sudah menanam gas. Akarnya sudah menjerat jiwamu. Tidak ada jalan keluar tanpa tumbal besar. Kalau mau lepas, kamu harus serahkan orang yang paling kamu cintai atau jiwamu sendiri." Bagas terdiam. Pilihan itu bagaikan hukuman mati. Sekitar pukul 3 pagi, ketika dunia masih terlelap dalam mimpi, Bagas membuat keputusan. Ia membuka pintu kamar makhluk itu perlahan. Dari dalam,
Sepasang mata merah menyala menatapnya penuh nafsu. "Ini yang terakhir," bisik Bagas, suaranya gemetar. "Setelah ini, aku bebas." Makhluk itu mendekat, merangkak dengan suara geraman rendah. Tangannya yang kurus panjang mencakar lantai, meninggalkan bekas luka bakar. Bagas menahan mual saat baunya menyengat hidungnya, bau darah basi dan tanah kuburan. "Aku akan bawa dia besok," janji Bagas, setengah berbisik. Makhluk itu mengangguk perlahan, lalu mundur ke sudut ruangan, matanya tetap menatap Bagas dengan intensitas haus yang membunuh. Esok harinya, Bagas mengajak Nadia jalan-jalan ke daerah pegunungan. "Udara segar bagus untukmu, sayang," katanya dengan senyum paksa. Nadia, yang polos dan penuh percaya, hanya mengangguk. Ia bahagia. Ia percaya pada suaminya, seperti seorang anak kecil percaya pada orang tuanya. Di dalam mobil, Bagas memandang wajah istrinya sekilas, betapa ia mencintainya, betapa ia menginginkannya tetap hidup. Tapi ia tahu, hari ini, cinta tidak ada harganya. Nyawa harus dibayar nyawa. Saat sampai di tikungan sepi, Bagas menghentikan mobil. "Nadia, turun sebentar, ya. Aku mau kasih kejutan," katanya. Nadia tertawa kecil. "Apa sih, Mas?" "Bikin penasaran aja." Bagas hanya tersenyum getir. Mereka berjalan ke tepi jurang kecil, di mana pemandangan hijau menghampar indah. Bagas menggenggam tangan Nadia erat-erat. Di kepalanya, suara makhluk itu bergema. "Dorong dia." Sekarang, Bagas menguatkan diri. Tetapi, saat ia melihat mata Nadia, mata yang penuh kepercayaan, cinta, dan harapan, tubuhnya membeku. Ia tidak bisa. Ia tidak bisa. Air mata mengalir di pipinya. Bagas jatuh berlutut di tanah, menggenggam kaki Nadia, menangis seperti anak kecil. Aku nggak bisa. Nadia, aku jahat, aku hina." Isaknya. Nadia kebingungan. Ia berlutut, memeluk suaminya erat. "Mas, apa yang terjadi? Ceritakan sama aku, Mas," bisiknya. Bagas menggigil di dalam pelukannya, seluruh beban dosa bertumpuk di punggungnya. Ia tahu, keputusannya telah diambil. Ia memilih Nadia. Ia memilih menyerahkan dirinya sendiri. Pembalasan dimulai. Malam itu, saat mereka pulang ke rumah, sesuatu berubah. Langit menghitam lebih pekat dari biasanya. Angin berhembus seperti jeritan, membawa bau busuk kematian. Dan dari dalam rumah, terdengar suara ketukan. 3 kali. Tok, tok, tok. Bagas tahu siapa yang mengetuk. Dengan gemetar, ia membuka pintu. Di sana, berdiri makhluk itu, kini seukuran manusia dewasa, tubuhnya menghitam, rambut panjang acak-acakan, dan wajahnya. Wajah Bagas sendiri. Wajahnya, namun dalam bentuk yang mengerikan, kulit terkelupas, mata merah membara, senyum licik merekah di bibir busuk. "Kau sudah memilih," katanya. "Maka kini giliranku." Makhluk itu melangkah maju, menembus tubuh Bagas seolah-olah ia hanyalah kabut. Saat itu juga, Bagas berteriak keras, tubuhnya tersentak hebat. Darah keluar dari matanya, telinganya, mulutnya. Nadia berlari, menjerit panik, mencoba mengguncang tubuh suaminya. Tapi Bagas tidak sadarkan diri. Roh yang terikat. Saat Bagas membuka matanya, ia tidak lagi berada di dunia manusia. Ia berdiri di hamparan tanah tandus, langit merah darah, bau belerang menyengat hidung. Di kejauhan, ribuan makhluk mengerikan melolong, merangkak, menangis. Bagas tahu,
ia telah dibawa ke dunia para pesugihan. Jiwanya sekarang menjadi milik mereka, untuk selamanya. Dan di balik punggungnya, ia merasakan rantai berat membelenggu tubuhnya, mengikatnya ke gerbang neraka yang tak pernah tertutup. Di dunia manusia, tubuh Bagas masih hidup. Tapi ia hanyalah cangkang kosong, tubuh hidup tanpa jiwa. Nadia menangis, memeluk tubuh suaminya, tidak sadar bahwa pria yang ia cintai kini hanya tinggal raga tanpa nyawa. 3 bulan setelah Bagas pergi, rumah itu sunyi. Nadia menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian, merawat Bagas yang kini hanya diam. Tubuhnya hidup, tapi pikirannya kosong. Kadang Bagas berjalan di dalam rumah, memandangi dinding kosong, berbisik dengan bahasa aneh. Kadang, ia duduk berjam-jam di pojok ruangan, menatap Nadia dengan mata kosong, membuat bulu kuduk Nadia merinding. Setiap malam, Nadia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Bagas berdiri di tengah padang merah, tubuhnya dirantai, wajahnya penuh luka, merintih memanggil namanya. "Tolong aku, Nadia. Tolong keluarkan aku dari neraka ini." Nadia selalu terbangun dengan nafas memburu dan air mata membasahi pipi. Di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih mengerikan mengintai. Hari itu, badai besar melanda kota. Langit gelap seharian, petir menyambar tanpa henti. Nadia merasakan kontraksi pertamanya di sore hari, saat hujan mulai turun. Dengan susah payah, ia membawa diri ke rumah sakit. Tidak ada yang menemani, keluarganya sudah lama menjauh setelah melihat kondisi Bagas yang aneh. Di ruang bersalin, Nadia berjuang sendirian. Tangannya mencengkeram spray dengan kekuatan terakhirnya, bibirnya mengerang menahan rasa sakit yang luar biasa. Di tengah rasa sakit itu, matanya menatap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan Bagas berdiri di sudut ruangan, tubuhnya kaku, mata merah membara. "Jangan lahirkan dia." Bisik suara itu bergema di kepala Nadia. "Anakmu adalah penerus kutukan." Tapi Nadia menjerit keras, menolak ketakutan itu, dan dengan teriakan terakhir, ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangisan pertama bayi itu terdengar, tapi tangisannya berbeda. Bukan suara tangisan biasa. Tangisan itu serak, berat, dan menggema seperti suara dari dalam gua. Semua perawat yang ada di ruangan langsung merasa merinding tanpa alasan. Salah satu suster bahkan jatuh pingsan. Bayi itu tampak normal di mata kebanyakan orang, pipi tembam, mata bulat hitam pekat. Tapi Nadia merasakan sesuatu yang aneh setiap kali memandangnya. Kadang, bayi itu tersenyum pada sudut-sudut kosong ruangan, seolah-olah ada sesuatu, atau seseorang, yang hanya bisa dilihat olehnya. Kadang, saat malam sunyi, Nadia mendengar suara ketukan. 3 kali. Tok. 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 Dan suara kecil berbisik dari dalam kamar bayi. "Makan. Aku lapar." Saat usia bayi itu memasuki 40 hari, kejadian aneh mulai terjadi. Semua hewan peliharaan tetangga tiba-tiba mati mendadak. Burung-burung menghindari atap rumah Nadia. Anak-anak kecil menangis histeris saat melintas di depan rumah. Nadia tahu, kutukan itu belum selesai. Kutukan Bagas kini telah berpindah ke darah keturunannya. Suatu malam, saat Nadia hendak menyusui, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Saat lampu kamar remang-remang, ia melihat bayangannya sendiri di cermin, tapi di dalam pantulan itu, bayi yang ia gendong memiliki wajah lain. Wajah kecil yang mengerikan, dengan mata merah, kulit hitam terbakar, dan senyum penuh taring tajam. Nadia menjerit dan hampir menjatuhkan bayinya. Tapi saat ia memandang kembali ke bayinya di pelukannya, bayi itu tampak polos, tak berdosa, menatapnya dengan mata hitam bulat penuh kepercayaan. Nadia menangis. "Apa yang harus aku lakukan?"
Tuhan, aku harus menyelamatkan anakku. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Nadia mencari Mbah Kartawi. Ia berjalan jauh, menembus hutan dan ladang, mengikuti arah samar yang pernah diberitahukan Bagas dahulu. Di sebuah pondok reot di pinggir rawa, Nadia akhirnya bertemu Mbah Kartawi, lelaki renta dengan mata putih keruh dan tubuh rapuh seperti ranting kering. Mbah Kartawi hanya menggeleng saat Nadia memohon bantuan. Kutukan itu sudah mengalir di darah anakmu, Enduk. Kalau kau ingin memutusnya, kau harus lakukan hal yang sangat kejam. Nadia menahan napas. Apa itu, Mbah? Mbah Kartawi menatapnya dengan tatapan berat. Kau harus mengorbankan anakmu sebelum usianya genap 7 tahun. Kalau tidak, dia akan menjadi makhluk pesugihan baru, lebih kuat dari bapaknya dan dunia akan menderita karenanya. Nadia pulang dengan hati hancur. Bagaimana mungkin ia membunuh anaknya sendiri? Namun, setiap malam, teror itu bertambah nyata. Bayi itu, kini balita, sering berbicara dengan teman-teman tak kasat mata. Kadang ia tertawa kecil sambil menatap sudut kosong. Kadang ia berbicara dengan suara berat yang bukan suaranya sendiri. Dan kadang, ia berdiri di depan ranjang Nadia. Di tengah malam, hanya dia menatap. Tanpa berkedip. Berjam-jam. Nadia tahu, waktu terus berjalan. Angin malam berdesir kencang. Langit penuh bintang bisu. Suara gemuruh laut di bawah sana bergema. Di dalam hatinya, Nadia bertanya, apakah aku akan jadi ibu yang menyelamatkan dunia? Atau seorang ibu pembunuh darah dagingku sendiri? Di belakangnya, suara Bagas, atau mungkin makhluk yang pernah menjadi Bagas, berbisik. Cepatlah, Nadia, sebelum semuanya terlambat. Nadia berdiri di ujung tebing. Di bawahnya, ombak menghantam batu karang dengan suara menggelegar, seolah seluruh laut ingin menelan dunia. Di pelukannya, bocah laki-laki itu tidur pulas, begitu mungil, begitu polos. Tapi Nadia tahu, di balik tubuh kecil itu, ada sesuatu yang mengerikan menunggu saatnya bangkit. Hari ini, usia anaknya tepat 5 tahun. Mbah Kartawi memperingatkan, sebelum genap 7 tahun, kutukan harus dihentikan, atau makhluk itu akan lahir sempurna, lebih kuat, lebih haus darah dari siapapun sebelumnya. Angin malam menggigit kulit Nadia. Ia menggigil bukan karena dingin, tapi karena ketakutan, ketidakberdayaan, dan cinta yang membelenggu. Tuhan, apa aku benar-benar harus melakukan ini? Bisiknya. Dalam bayangan pikirannya, Nadia melihat semua kenangan. Waktu pertama kali ia melihat garis 2 di tespek, dan Bagas menangis bahagia. Waktu anak itu pertama kali tertawa, pertama kali memanggilnya, Mama, dengan suara cadel. Waktu mereka berpelukan saat hujan turun, tertawa bersama tanpa memikirkan dunia. Bagaimana mungkin ia menghancurkan semua itu? Air mata mengalir deras di pipinya. Bocah itu bergerak dalam tidurnya, menggeliat manja, lalu menggenggam jemari Nadia. Sentuhan itu begitu kecil, begitu hangat, begitu nyaman. Saat Nadia masih bimbang, langit di atasnya bergetar. Kilatan cahaya merah membelah langit. Dari balik kabut, sosok-sosok hitam bermunculan, bayangan makhluk-makhluk pesugihan, merangkak, berjalan, melayang. Mereka semua mengarahkan pandangannya ke satu titik, anak di pelukan Nadia. Suara gaib terdengar, berat dan dalam. Berikan dia kepada kami. Tuntaskan perjanjian darah. Nadia terhuyung ke belakang. Di antara kerumunan itu, ia melihat wajah Bagas. Bagas berdiri di antara para makhluk, tubuhnya dipenuhi rantai dan luka, matanya memohon. Nadia, lepaskan aku, hanya itu caranya. Nadia menutup telinga, menutup matanya, tapi suara itu semakin keras, menembus jiwanya.
Nadia tahu, hanya ada dua pilihan. Satu, mengorbankan anaknya sekarang. Memutus kutukan. Membebaskan jiwa Bagas. Menyelamatkan dunia. Tapi hatinya akan hancur, jiwanya akan patah. Dua, membiarkan anak itu hidup. Tapi dalam beberapa tahun, makhluk pesugihan baru akan lahir. Dunia akan dibanjiri kegelapan yang lebih dahsyat. Bagas tetap terjebak selamanya. Nadia menatap wajah anaknya. Anak itu membuka mata, dan untuk pertama kalinya, Nadia melihat matanya berubah. Sekilas, matanya bukan lagi mata manusia, melainkan mata merah bercahaya. Namun hanya sesaat. Kemudian bocah itu tersenyum polos, mengusap pipi ibunya dengan tangan mungil. "Mama, jangan nangis," katanya lembut. Dada Nadia terasa diremas. Air mata jatuh membasahi wajahnya. Dengan gemetar, ia membungkuk, mencium kening anaknya. "Maafkan Mama. Maafkan Mama," bisiknya berulang-ulang. Dengan langkah gontai, Nadia berjalan ke tepi tebing. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk kegelapan berkerumun, menunggu dengan napas berat. Bocah kecil itu tertidur lagi di pelukannya, tanpa tahu apa yang terjadi. Dengan satu teriakan pilu, Nadia melemparkan dirinya dan ke dalam jurang. Dunia seakan membeku. Saat tubuh Nadia melayang di udara, Nadia teringat dengan anaknya yang ia taruh di tepi tebing. Dalam detik-detik terakhir sebelum menghantam batu karang, Nadia membisikkan satu kata untuk anaknya. "Aku mencintaimu." Lalu, gelap. Setelahnya, di dunia nyata, badai berhenti seketika. Langit menjadi tenang. Satu persatu, makhluk-makhluk kegelapan itu menghilang, lenyap ke dalam tanah, kembali ke tempat asal mereka. Di alam lain, Bagas membuka mata. Rantainya putus. Tubuhnya bersinar perlahan, dan wajahnya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang tak terhingga, memancarkan ketenangan. "Terima kasih, Nadia," bisiknya, sebelum tubuhnya menguap menjadi cahaya, bebas dari kutukan selamanya. Epilog. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang menceritakan tentang wanita misterius yang pernah tinggal di rumah tua di pinggir kota. Tentang kisah tragis seorang istri yang kehilangan suaminya. Mereka berkata, kadang-kadang, saat malam hujan turun, kau bisa mendengar suara tangisan seorang wanita dari arah tebing. Tangisan lembut, penuh cinta, dan penuh duka.